Enggak. Nengok nih, Yuk. kawan-kawan ya. Nengok, ini aspal yang belum berlubang nih. Kita angkat nih, tengok. Hah? Apa kayak gini? Ini proyek abal-abal. Ini kalian harus bertanggung jawab ini ya. Yang kehancurkan kampungku. Guys, jalan yang bagus itu bukan kemewahan, itu kebutuhan dasar. Karena hampir semua aktivitas masyarakat lewat jalan. Mau kerja, sekolah, jualan, ke rumah sakit, sampai antar galon semuanya butuh jalan yang layak. Makanya kalau ada proyek pembangunan jalan, rakyat biasanya senang. Soalnya harapannya sederhana, akhirnya bisa lewat tanpa zigzag kayak lagi ujian pembuatan SIM. Tapi sayangnya, belakangan ini banyak proyek jalan yang viral, bukan karena hasilnya bagus, tapi karena hasilnya bikin emosi. Baru selesai dikerjakan, sudah rusak. Baru dipakai beberapa bulan, aspalnya ngelupas. Bahkan ada yang bisa dicabut pakai tangan kosong. Ini jalan atau kulit bawang? Yang bikin makin panas, proyek-proyek begini biasanya pakai anggaran besar. Dan kita semua tahu, itu uang rakyat. Jadi wajar kalau masyarakat marah. Karena yang rusak bukan cuma jalannya, tapi juga kepercayaan. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas deretan proyek pembangunan jalan yang diduga dikerjakan asal-asalan. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Biar tiap ada fakta yang bikin jidat berkerut kayak gini, kalian nggak ketinggalan. Kita mulai dari Toraja Utara. Warga Kelurahan Bokin awalnya pasti bahagia. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya jalan diaspal juga. Harapan buat nikmatin jalan mulus sudah di depan mata. Tapi ternyata, kebahagiaan itu umurnya pendek. Diduga karena pengerjaannya asal-asalan, aspal yang baru dihampar malah gampang terkelupas. Warga sampai menunjukkan sendiri dengan tangan kosong. Iya, tangan kosong guys. Bukan pakai alat berat, bukan pakai linggis. Tinggal dicungkil dikit, copot. Kabarnya proyek ini menelan anggaran lebih dari 3 miliar rupiah. Angka yang kalau dipakai beli gorengan mungkin cukup buat satu kabupaten. Saya rekam juga atau? Nih. Membongkar nikian itu. Garu-garu pakai tangan saja harus terbongkar. Manusia robot. Tangannya beko. Silir parna itu yang kontraktornya itu, mana ada pekerjaan begini. Manusia beko. Dibokin pemuda. Saya Lanjut ke daerah lain, di Citeureub, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini lebih unik lagi, jadi ada jalan rusak yang mau diperbaiki. Bagus dong niatnya, tapi masalahnya kondisi jalannya masih tergenang air. Logikanya sederhana ya, air sama aspal itu bukan kombinasi romantis. Ini bukan pasangan yang saling melengkapi, ini lebih kayak hubungan toksik yang dipaksakan. Tapi entah kenapa, para pekerja tetap lanjut. Aspal hot mix langsung disebar di atas genangan air. Nggak dikeringin dulu, nggak dibersihin dulu. Ini tuh kayak nempel plester di kulit basah. Nempel sih bisa, tapi ya kita semua tahu endingnya gimana. Netizen pun ramai mempertanyakan metode kerja model begini. Karena logika sederhana aja bilang, kalau dasarnya belum siap, hasilnya ya rawan berantakan. Di Batubara, Sumatera Utara, masyarakat Kecamatan Nibung Hangus juga dibuat kecewa. Jalan penghubung Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah yang nilainya sekitar 3,7 miliar rupiah kabarnya sudah rusak parah meski baru berumur 4 bulan. 4 bulan guys, itu bahkan belum cukup lama buat orang move on dari mantan. Aspalnya gampang banget terkelupas, lagi-lagi pakai tangan kosong. Ini kayak ada tren nasional, uji kualitas jalan dengan teknik cungkil manual. Padahal harusnya jalan itu kuat bertahun-tahun. Ini baru beberapa bulan udah kayak biskuit yang kena angin. Enggak. Nengok nih, Yuk. kawan-kawan ya. Nengok, ini aspal yang belum berlubang nih. Kita angkat nih, tengok. Apa kayak gini? Ini proyek
abal-abal ini kalian harus bertanggung jawab ini ya. Yang hancurkan kampungku. Tengok jalan proyek abal-abal. Bisa diangkat. Sini Bang Mang. Ya, tipis betul sini. Oh, yuk Macam tikar ya. Sini Bang, dekat sedikit Bang. Iya, ya. Apa jalan kayak gini ya? Kalian bangun Tengok bisa diangkat. Macam karpet. Bisa diangkat. Tipis betul Tempel. Kunci benda ada. Apa kayak gini Proyek abal-abal ini. Lanjut ke Lampung Utara, tepatnya di Kecamatan Abung Timur. Di sini, warga juga menunjukkan hal yang sama. Aspal hasil tambal sulam bisa dikelupas dengan mudah. Nggak perlu alat, nggak perlu tenaga ekstra. Warga jelas kecewa karena yang mereka harapkan itu jalan yang layak, bukan jalan yang bisa dijadikan eksperimen. Ayo, jana. Allah. Abal-abal. Anak. Ini jalan apa bukan? Abal-abal. Proyek abal-abal. Nah, lihat jalan ini. Masa dipelotokin sama anak-anak kayak gini melotok? Pekerjaan siapa ini? Ini ya. Nih. Nah. Masa dibikin tadi siang, jalan udah seperti kayak gini. Udah melotok lagi. Anak kecil yang barusan SD bisa ngebuka jalannya. Masih di Sumatera Utara, di Dolok Sanggul, ada seorang pelajar yang bikin video sambil nunjukin kualitas aspal di sana. Dan ini mungkin salah satu momen paling jujur di internet. Dia kupas aspalnya pakai tangan kosong sambil direkam. Nggak ada dramatisasi, nggak ada efek suara. Tapi justru itu yang bikin kena. Bahkan dia juga nunjukin papan proyek dengan nilai sekitar 199 juta rupiah. Jadi bukan proyek kecil-kecilan yang bisa dibilang, ya udahlah ya. Ini uang publik yang harusnya ada pertanggungjawaban. Sebesar ini, dana sebesar ini 199.700.000. Ya, hasil jalannya sangat memuaskan ya, sangat memuaskan sehingga masyarakat sangat kecewa. PT ANN Pola Mandiri, terima kasih. Masuk ke Tuban, Jawa Timur. Di sini jalannya baru diperbaiki, tapi setelah tergenang banjir, lapisan aspal langsung mengelupas. Warga sampai memunguti potongan-potongan aspal di tengah genangan air. Pemandangannya absurd banget. Biasanya orang habis banjir mengutin sampah atau barang hanyut, ini malah mengutin jalan. Dan tentu saja warganet langsung ramai. Karena kalau baru kena air sedikit langsung rontok, orang jadi bertanya-tanya, ini aspal apa wafer coklat? Serta Delinita. Terakhir, di Garut, Jawa Barat. Seorang warga sampai bikin video langsung ditujukan ke Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ia menunjukkan jalan yang baru dibangun, tapi menurutnya cuma ditaburi pasir dan kerikil.
Dengan dua tangannya sendiri, dia memperlihatkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari harapan. Ini momen ketika warga udah nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Akhirnya kamera jadi saksi dan media sosial jadi kantor pengaduan rakyat. Serta Selinita. Jadi kesimpulannya guys, masyarakat itu nggak minta jalan berlapis emas, nggak minta aspal rasa karpet merah, mereka cuma minta jalan yang layak, kuat, dan sesuai anggaran. Karena jalan itu bukan sekadar infrastruktur, itu urat nadi aktivitas. Dari ekonomi, pendidikan, sampai kehidupan sehari-hari. Kalau kualitasnya asal-asalan, yang rugi bukan cuma uang, tapi juga waktu, tenaga, bahkan keselamatan. Dan kalau jalan baru bisa dikupas pakai tangan, mungkin yang perlu diperbaiki bukan cuma proyeknya, tapi juga cara sebagian orang memandang amanah